Oke, ini gue juga heran sih. Gue nggak tahu ya. Kita sama-sama heran aja deh. Ini adalah sebuah iPhone budget sejutaan gitu. Ya, maybe you can get dengan budget ratusan ribu di luaran sana ya. Tapi ya ada minusnya. I don't know dimanapun kalian beli lah. But anyway, intinya ini adalah sebuah iPhone yang sangat-sangat laris, cukup laris sampai saat ini yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Why? Karena gue juga heran sih, gue juga bingung ya, apa yang harus gue bahas di video ini, di konten ini. Karena gue udah sering banget anjir, kayak hampir tiap tahun tuh berlipat-lipat ganda gue ngebahas iPhone, especially ya, khusus di iPhone 7 apalagi, ya kan. Jadi agak sedikit gimana gitu pembahasannya. Tapi di sini gue ngajak lu buat heran juga, atau coba dong tulis di kolom komentar apa sih alasan kalian tuh beli iPhone 7 gitu. Apa gitu. Gue juga bingung gitu. Tapi di sini gue bakal kasih kesimpulan versi gue sendiri ya. Kenapa yang nggak laku tuh kayak seri iPhone 5S, kayak kita tahu juga iPhone 5S harganya bahkan lebih murah, ya kan? Lebih murah, jauh berkali-kali lipat. iPhone 7 lu bisa beli kayak harga sejutaan lebih gitu, sedangkan 5S ini ya udah ratusan ribu harganya baru. Woi gitu. Lu kenapa harus pilih iPhone 7 gitu? Coba tulis di kolom komen, gue pengen tahu banget gitu. Dan 5S juga bisa dibilang juga jadul, sama-sama ada home button-nya lebih murah, ya kan. Kalau ganti baterai juga sama-sama gampang, ya varian warnanya juga sama-sama banyak, ada warna silver, gold, ya kan. Sedangkan iPhone 7 ada warna matte, ada warna gold juga, ada warna silver juga. Intinya gini lah, kalau masalah desain balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kenapa yang bukan laris iPhone 5S atau iPhone 6 deh yang dimensi layarnya sama-sama 4,7 gitu. Kenapa bukan varian iPhone 6 atau kenapa bukan varian iPhone 6s juga yang laris, ya kan? Kenapa harus iPhone 7? Ini tuh sebuah perdebatan yang masih ada di otak gue sampai saat ini. Ya apalagi gue sebagai yang ngejual juga ya. Makanya di video ini gue bakal share beberapa poin yang mungkin gue tahu yang ada di otak gue. Kenapa HP ini bisa laku banget ya. Jujur gue boring parah bikin konten ini. Tapi gue bikin konten ini sambil nanya ke kalian semua. Buat ya pencerahan lah buat otak gue sendiri. Karena gue juga heran gitu. Padahal kayak gen-gen di bawahnya, di bawah iPhone 7 ya, lo bisa beli lebih murah cuy, kayak bentukannya mirip bahkan dengan layar yang sama, contoh kayak iPhone 6 atau 6s sekalipun ya kan. Bahkan lo bisa beli gigabyte yang lebih tinggi, atau lo bisa beli daripada beli iPhone 7 Inter, beli iPhone 6s atau 6 biasa yang resmi gitu. Resmi loh, ya kan. Kenapa lo malah milihnya kayak iPhone 7 literally Inter gitu. Literally Inter. Wah gitu, kenapa lo malah pilih kayak gitu, kayak ini kayak gue pegang nih iPhone 6 Plus tuh kayak itu jauh lebih enak gitu buat simpel-simpel daily HP kedua ketiga gitu. Dan pertanyaan gue lah yang gue ulang-ulang dari menit awal sampai sekarang, why gitu. Kenapa harus iPhone 7 yang laris manis, yang masih cukup laris manis ya, salah satunya ya. Kenapa gitu? Coba benar-benar coba lu tulis di kolom komen, atau lu ada yang mau sikat iPhone 7, coba lu tulis di kolom komen juga. Nih gue kasih bukti ya. Dalam beberapa hari ini gue ngirim beberapa iPhone 7 dibandingkan kayak seri-seri iPhone yang lain yang ada di toko online gue, kayak iPhone 6s, iPhone 6 biasa itu masih ada tuh. Dan lumayan banyak juga terjual. iPhone 7 yang gue jual tuh udah 322 unit cuy. Dan apa ya, kayak bingung gue. Ini udah gak dapat updatean iOS terbaru ya kan. Udah terjual ratusan juga untuk seri 7 yang satu ini. Kenapa Gen 7 tuh laku ya kan? Kalau buat 7 Plus-nya ini gak terlalu laku ya untuk iPhone 7 Plus-nya. Gue gak tahu ya kalau di toko orang lain laku atau tidak, gue gak tahu. Atau kenapa gak iPhone 8 aja yang laku gitu. Kayak tanggung banget gitu, 8, seri 8 atau 8 Plus gitu. Kenapa harus lu beli iPhone 7 gitu? Nah, gue bisa kasih beberapa poin ini menurut sudut pandang gue. Jadi kalau ada yang salah atau yang tidak setuju, tolong lu benarkan aja. Atau beberapa poin yang pengen lu tambahin, pokoknya langsung hantam di kolom komen aja lah. Yang pertama, kenapa bukan yang laris itu iPhone gen yang di bawah iPhone 7 atau gen yang di atas iPhone 7 yang cukup laris? Yang pertama gue bisa jelasin. Pertama, harga. Harganya ini untuk iPhone 7 itu sebenarnya lo bisa beli kayak 1 juta lebih dikit ya kan. Kalau iPhone 8 itu masih 1,5 juta, kayak 1 juta nambah-nambah banyak lah dari 1 juta. Tapi harganya memang sama-sama 1 juta untuk iPhone Gen 7 dan Gen 8. Tapi untuk varian Plusnya
Untuk iPhone 8 agak susah kalau lo beli yang pangsa pasar 8 plus harga sejuta gitu, kayak ya mungkin ada minusnya, entah itu batangan atau itu lecet lumayan parah atau apapun itulah. Nah, poin yang pertama dari harga, iPhone 7 itu bener-bener reasonable banget, budget sejuta, literally sejuta gitu ya. Lu sejuta dikasih sejuta gitu buat beli iPhone, ya iPhone 7 salah satunya, nambahnya nggak terlalu banyak. Sedangkan gen-gen kayak iPhone 8 itu nambahnya lumayan banyak. Nah, yang kedua, kenapa iPhone 7 tuh laris? Ini berdasarkan sudut pandang gue ya, IMEI. IMEI di unit-unit iPhone 7 yang beredar, itu rata-rata IMEI-nya tuh kena pemutihan. Kenapa? Karena ya itu udah terlalu lama banget hadir di Indo sebelum ada peraturan IMEI ini. Jadi masalah IMEI iPhone 7 itu jauh lebih aman dibandingkan iPhone-iPhone gen di atas seri 7. Contoh kayak iPhone XR. iPhone XR ini banyak banget trouble-nya, jujur. Ya ini gue harus kasih tahu ke kalian semua, ya mungkin biar buat lo yang belum tahu jadi sedikit knowledge lah. Jadi iPhone XR yang beredar di pasaran ini rata-rata IMEI banyak yang keblok. Sekalipun yang masih bisa sinyal tuh pilih-pilih. Ada yang cuma bisa simpati doang, ada yang cuma bisa Excel doang, ada yang cuma bisa Tri doang. Beragam sekali. Sangat sulit sekali lo nemukan iPhone XR Inter itu all SIM, bisa semua kartu dan IMEI-nya aman. Sangat sulit sekali. Bahkan iPhone XR itu rata-rata kalau lo beli 2 bulan udah keblok, 3 bulan udah keblokir. Atau mungkin beberapa seller jual iPhone XR, HP-nya kejual dulu baru IMEI-nya diaktifasi kayak 3 bulanan gitu. Itu enggak banget sih menurut gue. Ya, lu bayangin aja. Tapi itu emang udah risiko sih. Tapi kalau buat gue secara personal, kayak gue ngejual handphone, tapi ada resiko keblokirnya itu lumayan tinggi gitu untuk unit yang lumayan banyak. Gue nggak bakal ngejual cuy. Gue udah pernah nyoba jual iPhone XR, dan iPhone XR itu gue coba masukin 6 unit kalau nggak salah, tapi yang gue update di toko online gue tuh 3 unit stoknya, dan itu unit udah sekitar 3 minggu gue pendam dulu, gue takut keblokir, dan waktu 3 minggu itu aman, dan langsung ada yang check out dan langsung dibatalkan. Batalkan itu gue suruh batalin, literally gue batalin, karena waktu mau dikirim gue suruh tim gue cek lagi pasang kartu, dan ternyata keblok. Bener-bener kartunya tak bisa dipasang, gak ada jaringan dan lain-lain, alhasil gue suruh batalin. Nah, that's why kalau kalian mampir ke toko online gua itu rata-rata tuh kayak yang iPhone agak-agak baru adanya iBox, iBox kayak gitu-gitulah. Kayak terakhir tuh stok yang paling wahid tuh masih 12 mini varian iBox. Nah, itu kalau kayak banyak yang nanya, "Bang, 11 kenapa nggak lu masukin 11 Inter?" Nggak tega, men. Kadang kalau gua jual kayak 11 misalnya 10R, baru lu pakai 2 bulan 3 bulan keblok, gua kepikiran. Nggak enak gitu. Itu bukan bisnis kayak gitu. Oke, anyway, balik lagi ke iPhone 7. Nah, menurut gua dengan beberapa pertimbangan, harganya pertama, harga jualnya oke, harga belinya sejuta titik gitu, IMEI-nya juga aman. Dan yang terakhir, handphone ini sebenarnya kalau dijadiin handphone secondary masih enak banget. Ya, gua kenapa bisa bilang gitu, karena gue nyoba make. Karena penasaran kenapa laris. Dan ternyata handphone ini lumayan enak buat dipakai daily.